Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, selamat datang di Studio Rakyat Mer. Manajemen Ekonomi Rakyat Digital. Nah, bersama saya Kak Dito dan Pak Cakti Indra Gunawan PhD. Nah, Pak Cakti, kali ini kita mau ngomongin topik kerusakan lingkungan, Pak. Oke, soal kerusakan lingkungan akibat eh, pertambangan, kegiatan pertambangan ini yang ada di salah satu di provinsi di Pulau Kalimantan, Pak. Oke, saya mau dengar, Pak. Boleh, silakan. Oke, ini beritanya sudah 1 minggu yang lalu tapi masih relevan saya Tanggal kira. berapa? Tanggal 29 Juni, Pak. Oh, udah 29 29 Juni, tapi isunya masih hangat, Pak ya. Hangat, ya. Ini Gubernur Kalimantan Timur prihatin kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Ini dikutip di Antara News tanggal 29 Juni 2021 di kantor Berita Antara, Pak. Berita Antara ya. Jadi begini, Pak, intisari beritanya bahwa Pak Gubernur menyatakan prihatin atas kondisi kerusakan lingkungan di wilayah Kalimantan Timur. Jadi Pak Gubernur namanya Pak Ihsan Nur, dia khawatir, Pak, gitu. Nah, atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Nah, ini beliau sampaikan ketika peringatan Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 di Balikpapan pekan lalu, Pak ya. Nah, bahwa kegiatan pertambangan di sana itu kan sudah sejak lama ya, Pak ya. Udah lama. Ada juga yang legal dan di sini juga ada yang mengeruk yang ilegal. Nah, tentu ini kan menyebabkan beberapa bencana antara lain jalannya rusak parah, longsor hingga banjir besar, Pak ya. Nah, lalu kalau dari kajian MER sendiri bagaimana sih, Pak, supaya pembangunan itu dilakukan tanpa merusak lingkungan hidup? Gimana kajian dari MER, Pak? MER itu manajemen ekonomi rakyat yang selalu membalanskan antara ekonomi rakyat dengan ekonomi para pelaku ekonomi, yaitu para pengusaha lah dalam hal ini. Bapak Gubernur sudah sangat bagus banget karena beliau ini adalah pemimpin tertinggi di wilayah Kalimantan Timur. Itu dari kajian MER dia ibaratnya bintang yang sangat cerah nih, yang sangat cemerlang, yang karena setiap orang kan dalam MER itu kan punya cahaya kayak gitu di dalam hatinya, yaitu lunar yang mana pasti dia memiliki unsur kebaikan, ya kan. Nah ini baik banget ini namanya Pak Ihsan Nur ini ya. Iya, Ihsan Nur, Pak. Pak Ihsan Nur. Itu baik banget, udah sangat berbinar-binar cahayanya. Artinya dia mau menyampaikan di depan khalayak umum tentang kekhawatiran damaging environment ini kan ya. Mulai dari jalan raya, rakyat yang kemudian nanti jadinya kebanjiran kan kasihan. Dia punya tanggung jawab moral yang tinggi sekali. Sehingga dia melakukan itu supaya dia sebenarnya ingin mencari solusi gitu loh, gimana gitu loh. Nah, dalam kajian MER itu kan tidak bisa sesuatu itu dari pemerintah saja, Kak Dito. MER kan itu punya ideologi bahwasanya kebersamaan gotong royong antara pemerintah dan non pemerintah, government and non state government. Jadi seperti Bapak Gubernur Kalimantan Timur ini, masyarakat Kalimantan Timur pada khususnya itu harus membantu apa yang dilakukan Pak Gubernur untuk safe environment, Pak ya. Betul, supaya bagaimana agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal. Karena apa? Kalau fatal terus, yang pertama adalah ekonomi rakyat itu akan terhenti. Kenapa terhenti? Ya kalau udah banjir kan hilang semuanya nanti. Kan seperti yang terjadi katakanlah di Adonara, kemudian katakanlah di beberapa tempat lah yang katakanlah terjadi tsunami, apalagi itu hilang semuanya kan gitu. Artinya infrastruktur yang sehebat apapun kalau manusia itu tidak dibatasi keserakahannya, akan menghancurkan semuanya. Yang korban itu bukan hanya manusia yang tadi yang serakah, tapi juga yang tidak tahu menahu, rakyat kecil yang tak tahu apa-apa, petani biasa udah kebawa semua itu air bahnya kan menghajar sawah-sawah, peternakan, bangun sekolah kan kasihan mereka mau sekolahnya udah hilang. Kemana? Kena banjir. Karena apa? Karena banyak itu tadi pertambangan yang kacau balau seperti itu, tidak taat pemerintah dan sebagainya. Itu kan membahayakan. Jadi yang korban banyak sekali. Oleh karena itu di MER itu punya usulan seperti ini. Yang pertama itu ada turunnya TNI, Polri, kemudian Pak Gubernur tadi sama seluruh rakyat adat di situ itu mendatangi perusahaan yang melakukan pelanggaran itu. Kenapa? Karena ini menyangkut bukan masalah 1-2 orang tapi jutaan orang yang ada di Kalimantan Timur gitu ya.
apabila terjadi, bayangin banjir bandang besar terjadi, maka tidak ada lagi keturunan selanjutnya. Kalimantan Timur nggak ada lagi keturunan leluhurnya hilang, anak cucunya hilang juga karena tadi Pak Gubernur mengatakan bisa menghancurkan segala sisi kan. Iya. Kerusakan kan bisa kerusakan yang kecil dan besar sekali ya. Iya. Bayangin kita yang paling besar sekali ya bisa hilang. Nah, apakah mau masyarakat Kalimantan Timur tidak ada keturunan lagi atau lost generation hanya gara-gara korban dari pertambangan tadi, istilahnya tambang tadi. Makanya solusinya itu mendatangi pihak tambang tadi, dicari solusi tengahnya, kemudian diawasi secara transparan oleh aplikasi. Okay. Apakah ini setelah didatangi oleh para tokoh masyarakat, ada Dayak atau ada apa di situ, ada Banjar atau ada apapun yang ada di situ itu, tokoh-tokoh di situ, kemudian tokoh agama, ulama itu turun langsung bersama gubernur dan didampingi polisi sama tentara. Kan kekuatannya di TNI gitu loh. Oke. Lalu pertanyaan gini Pak, kalau misalnya perusahaan tadi yang udah didatangi ya, kan dia terbukti melanggar, kan dibawa ke persidangan ya Pak ya, pelanggaran undang-undang lingkungan hidup katakanlah. Terus mereka tetap ngotot, wah tetap ini kalau misalnya ditutup, nanti perusahaan saya rugi dong. Nah, makanya saya tetap melakukan operasi walaupun merusak lingkungan, tapi yang penting karyawan saya tidak dipecat. Nah itu gimana Pak? Untuk melakukan sesuatu yang baik memang harus ada harus ada salah satu yang diberatkan. Kita mau beratin rakyat Kalimantan Timur atau mau memberatin karyawan itu, tinggal pilih aja gitu loh. Makanya nanti kalau dia di dalam si pengusaha tadi merasa rugi dan sebagainya, dia itu harus segera cari solusi dari pihak pemerintah itu. Boleh kamu bangun tapi jangan sampai merusak lagi gitu. Kalau merusak lagi ya udah langsung di blacklist. Kan pernah di MER itu dikatakan apabila ada perusahaan, ada suatu orang yang istilahnya itu melakukan suatu tindakan yang istilahnya merugikan rakyat, kan di blacklist kan, baik perusahaan baik orang. Yang kemarin ini contoh di luar negeri yang kemarin saya pernah kuliah di Australia itu kan kalau ada orang yang sudah pernah melakukan misalnya pencurian gitu kan di blacklist. Jadi pada waktu dia kerja kan nggak diterima karena pernah mencuri gitu. Ataupun dia bekerja tapi sering terlambat sehingga waktu melamar kerja yang lain ya nggak laku. Sama perusahaan yang telah melakukan pelanggaran, kalau dia mau izin ke di daerah state yang lain, misalkan saya di New South Wales ya, kemudian di daerah lain itu ya nggak bisa juga. Indonesia bisa sebenarnya, tapi itu tadi harus didukung oleh non government, bukan hanya pemerintah. Kasihan kalau Pak Gubernur aja yang bergerak, beliau sendiri, kemudian nanti dia dimusuhi oleh orang-orang tertentu. Nah, supaya tidak dimusuhi dalam arti mencari solusi, kita kan di sini nggak cari musuh, cari solusi. Ya kan? Karena apa? Ini menghabisi rakyat Kalimantan Timur gitu loh, infrastruktur. Sehingga harus secepatnya ada musyawarah daerah, dikumpulkan para ketua adat, kemudian tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh pemuda, kemudian mendatangi perusahaan itu, bukan dipukuli, enggak, tapi dicari solusi. Saya rugi nggak apa-apa, tapi daripada menghancurkan Kalimantan Timur. Ataupun saya minta Pak ganti rugi dari pemerintah, saya nggak melanjut tapi ganti rugi berapa supaya nggak terlalu banyak ruginya, jadi sama-sama enak gitu loh. Nah Pak Gubernur, saya punya uang satu berapa triliun segini, tapi stop ya, ini ganti ruginya kamu nggak usah lanjutin lagi gitu. Tapi itu harus diumumkan dalam lembar negara yang mana menjadi contoh dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera, seluruh Indonesia itu. Ini loh, Pak Gubernur sudah mencetak ini, begitu diklik sini, pertambangannya aman. Karena di MAR itu bisa ketahui transparan mana-mana yang taat sama gubernur dan yang melanggar tadi. Kalau pelanggar kan ada bunyi hitam. Wah, ini berarti ada pelanggaran. Kenapa? Wah, kotoran bekas kimiawi ataupun buang ke sungai sehingga masyarakat pada nggak bisa minum, mati dan sebagainya gitu kan. Nanti itu siapa yang menginput datanya? Ya masyarakat setempat. Makanya MER ini karena ini dalam bentuk HP, aplikasinya bisa dilaporkan di situ. Nah, seandainya itu diblokir oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu tadi, makanya diperlukan undang-undang MER itu darurat pangan. Masa pertambangan masih mau membunuh rakyat sedangkan pangan sendiri udah nggak ada? Kan itu harus segera taatlah sama pemerintah supaya tidak banyak menimbulkan seperti itu. Jadi ada transparansi baik online maupun offline, istilahnya yang manual ya. Manual itu artinya data-data di gubernur itu sama persis data-data di kecamatan,
di desa maupun di pusat. Sekarang kan datanya nggak sama. Iya, antar Data di desa nggak provinsi sama ya. nggak sama data di desa. Dinas satu dengan yang Makanya beda. Bu Megawati kan marah-marah dulu itu nggak sama daerah data di Kabupaten A dengan Kabupaten B. Banyak juga. Kita juga peneliti juga kadang-kadang gitu Kak Dito. Dulu waktu saya ambil S3 itu kadang-kadang nggak sama ini data di provinsi nih nggak sama yang di BPS. Itu gimana kita peneliti juga bingung juga nih ngambil. Ya, aduh, akhirnya trackingnya harus pakai standar min. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sakti tadi dari kajian MER bisa menjadi solusi Ya. bagi masyarakat Kalimantan Kalimantan Timur. Timur, khususnya dari stakeholder di sana, Pak ya. Betul. Oke. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Kita hadir untuk memberi solusi yang baik. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik bahasan yang beda. Jangan kemana-mana. Bersama saya Kak Dito dan Pak Sakti tentunya di Studio Rakyat MER, Manajemen Ekonomi Rakyat Digital.